Nah, lihat tuh. Maka salah satu tugas guru adalah mendidik. Ya, tugas guru ada beberapa. Pertama adalah sebagai pendidik, kedua sebagai pengajar, ketiga sebagai fasilitator, keempat sebagai kreator, kelima sebagai apresiator, dan sebagai inovator, dan seterusnya dan seterusnya. Tugas guru paling tidak ada dua tadi, ada sebagai pendidik sekaligus sebagai pengajar. Sebagai pendidik, guru harus mampu tampil menjadi teladan bagi anak-anak. Teladan dalam bertutur, teladan dalam berpakaian, teladan dalam berkehidupan sehari-hari, teladan dalam bersosialisasi diri bersama rekan-rekan di sekolah, teladan dalam segala hal, termasuk teladan dalam kecerdasan. Andaikan guru dilihat oleh siswa cerdas, maka sugesti kepada siswa juga luar biasa yang kita transferkan kepada mereka. Teladan dalam tutur kata adalah sesuatu hal yang sangat diharapkan oleh mereka. Walaupun pahit, tetapi selalu dalam mulut guru keluar kata-kata yang manis dan lembut bersahaja. Jelas? Teladan. Teladan dalam perilaku, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kalaupun ada sampah di kelas, kitalah yang berikan teladannya. Ayo nak ya, dibuang sampah ya. Ya Bu. Begitu. Teladan dalam hal mengajar. Kalau duduklah yang sopan ya. Ibu guru juga bukan duduk di atas meja. Duduklah yang sopan. Mai doang ini duduk di meja. Saya akan guru boleh ya. Karena udah tuh. Uka ada kayak apa? Kenapa pakai uka? Saya lihat itu. Ngentulau kirong siswa, masya Allah. Saya 16 tahun Bu sudah punya pengalaman. Sehingga anak saya mengadu, Pak, saya dengan sandal dilempar Pak. Saya tidak terima itu. Tuh. Dan saya dendam hari ini pada yang bersangkutan. Tidak boleh begitu, nah. Udah dengan Bapak, ayo saya dengan Bapak. Jelas ya? Enak teladannya. Maka yang saya bayangkan tidak segampang itulah bisa jadi guru. Kalau itu yang terjadi, inilah bangsa kita. Dalam tanda kutip tidak bermoral. Anak ajak sekolah tapi kabur gelar banyak-banyak. Pembohongan publik. Jelas? Anak pernah ajak mengajar, terus kok ajak ruang kepala, jangan lupa pantai lo. Jangan lupa meja-meja ada dong. Ini dah menarik kan? Ni kenapa tipikan aja urut tahun buan itu. Bisa teladana. Pakai bantang jawab dengan Allah. Wakai tamang ulang kuburan tipe puasa Bu. Tahu tipe puasa? Insyaallah kuburan. Yang periksa manusia. Apa yang kita kumpul hari ini dalam keadaan bohong, termasuk saya pribadi. Kan kita lain, betul-betul lagi nyasin. Ini lo berbuat salah ya salah. Bertanggung jawab pada beliau. Benar kan? Loh, apa yang kita cari toh pada umur 80 tahun menurut saya, insya Allah tipe 21 dalam penantian kuburan. Tipe terakhir Pak. Ini anak pada S ya Pak. 0S itu menjatah matematika. Ya nah? Insya Allah. Alhamdulillah kita istirahat sejenak, nanti saya lanjutkan penjelasannya. Terima kasih karena waktu azan telah tiba. Juga luar biasa mampu ditumbuhkan kecerdasan emosi. Yang dikata gila Pak ujung akihan bengah itu. Pakai bengah itu. Terima kasih ya. Itu karena biasa diaceh ego Bu. Saya Pak Bengkel Presen Sehat. Lah, udah aku juga. Mas, saya tidak duluan tadi. Monggo ya. Monggo. Mulai males. Mereka dulu akan. Iya Bang. Betul enggak ini? Iya. Yohana Bang untuk kamu kok nyaman sama anak Honda. Belum banjir tutup anak sehingga tak ada. Baik. Ternyata orang yang dimaksud cerdas bukan karena cerdas matematik. Karena kecerdasan adalah bukti siapapun yang ahli pada bidangnya. Itulah yang disebut dengan orang cerdas. Jadi jangan hendaklah sesak dengan berlagak buaya. Kalau dia kemampuan musikal, bernyanyilah Anda, jadilah Anda sebagai Haji Roma Irama. Insya Allah. Siapa bilang tidak pintar? Jadi Ebit Giade, jadi Heti.
Itulah salah satu inquiry-nya, salah satu belajar bermakna melalui penelitian secara langsung. Nah, maka judul yang kita angkat di SMA Muhammadiyah sekarang adalah pemanfaatan limbah ikan diolah menjadi pupuk kompos organik. Jika ditemukan, dahsyat, saya pikir ini sebuah penemuan ilmiah melalui kegiatan ekstra itu. Nah, pertanyaan saya, baik tanya oleh murid, Pak, bagaimana cara tulis penelitian action research? Bagaimana penelitian paradigma kualitatif, paradigma kuantitatif? Ini yang punya yang harus betul. Bagaimana kita meneliti? Belum lagi substansi, bagaimana kita tulis latar belakang, kenyataan dan harapan. Ada penalaran deduksi, ada penalaran induksi. Luar biasa dahsyat pengetahuan itu. Dan hari ini guru harus belajar untuk itu, menurut saya. Kalau tidak, saya harus yakin barangkali akan di kegagalan pendidikan kita secara simultan, termasuk berbagai bidang studi yang mau kita tampilkan. Maka ini berbahagia, kegiatan ekstrakurikuler adalah bagian dari untuk mengembangkan potensi